Oke, selamat pagi guys. Oke, ketemu dengan saya si Bung Ardiles dan Bang Reski. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas soal exposure. Oke. Berarti kita udah mulai serius minggu ini. Oke, kita mulai hunting masing-masing. Iya. Hunting mandiri. Tapi sebelum kita bahas exposure, masih ingat nggak yang minggu lalu? Belum ya, di pertemuan ketiga. Iya. Oke, di pertemuan Dimana ketiga kita itu kita ngapain aja? ngomongin soal pencahayaan, pencahayaan kita secara ngomongin- dasar, jenis cahaya. Ada dua jenis tuh. Oke. Ada yang namanya ambient light, Ambient light itu cahaya dari natural dari matahari. matahari, dari alam. Kemudian Ada artificial light, artificial light itu cahaya bisa buatan studio. manusia aja, itu gampangnya lah ya. Manusia. Betul. Ada 5 kategori apa aja tuh, Bu? 5 poin ya, 5 poin poin. terkait dengan prinsip cahaya dalam fotografi. Betul. Oke, ada sifat cahaya, ada kualitas cahaya, ada sumber cahaya, terus Arah cahaya, terakhir warna cahaya. warna cahaya. Jangan lupa ya, guys, ada 5 prinsip pencahayaan. Betul. Karena dari 5 ini ternyata sangat berpengaruh saat kita udah masuk belajar exposure-nya. Bisa lanjut motret. Lanjut materi. Oke, yuk kita mulai di materi exposure. Lanjut. Sebenarnya exposure itu apa sih, Bung? Exposure itu pencahayaan. Exposure kalau kita mau lebih ngedalamin, kita berarti ngomongin tentang seberapa Jumlah banyaknya cahaya jumlah cahaya yang masuk masuk ke kamera nih. dari lensa dulu kan. Jadi sebenarnya exposure itu kecil besarnya cahaya yang masuk kali ya. Betul. Yang masuk ke kamera, tembusnya ke sensor. Sesuai ke sensor. Akhirnya kita bisa ngedapetin cahaya yang kita mau. Yang kita mau sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Mau yang kan kemarin itu udah tahu tuh, ada yang normal, ada yang under, ada yang over. Minggu ini baru kita mau belajar. Oh ya. iya, salah ya. Artinya, Oke. artinya kalau cahaya kita banyak banget, berarti kita bisa dong kurangin cahaya. Bisa banget. Kalau cahaya kita dikit, berarti kita bisa nambahin. Tambahin. Nah, kita bisa tambahin cahaya. Walaupun itu dari matahari, kita bisa tambahin tuh berarti. Bisa banget. Lagi-lagi sesuai kebutuhan ya. Oke. Tapi sebelum nambahin cahaya, kita harus tahu tuh ada yang namanya light value. Ada yang Jumlah namanya cahaya. light value ya. Jumlah cahaya itu bisa dihitung dari 2 hal. Dari 2 hal, betul. Ada namanya luminance, ada yang namanya pencahayaan. Pencahayaan. Nah, luminance kayak apa? luminance itu cahaya yang terpantul dari objek. Jadi Oke. misal kita mau motret bumi ya, Ini cahaya nih. Cahaya dari sini. Cahaya matahari dari sini nih. Matahari dari sini. ya. Yang kita ukur dari kamera itu yang mana sih? Cahayanya atau bungnya? Bunglongnya. Karena Oke. setiap objek itu Wajah nih, ada cahaya pasti di wajah mantul kan. cahaya, ya kan ya? Jadi matahari Ke objek, ke gua, pantul ke ke kamera. Itu yang kita hitung. Itu yang kita hitung. Itu namanya apa tadi? Luminance. Luminance. Sedangkan pencahayaan, ya si cahaya yang kena objek. Oke. Clear ya guys, bisa membedakan light value ya. Ada 2 tuh, ada luminance sama pencahayaan. Oke. Nah, Terus yang kita harus perhatiin berarti yang luminance atau yang pencahayaan ya? tergantung kebutuhan. Tergantung Atau kebutuhan. tergantung objek. Tergantung objek 1, tergantung kebutuhan 2, tergantung seberapa pintar kita ngitungnya juga. Iya, Bener? betul. Nah, kita ngitungnya itu ada yang namanya exposure value. Value. Ya, nah, jadi kita ngitung cahaya itu disebut exposure value. Nah, di dalam exposure value itu ada apa aja, Bang Reski? Ada yang namanya ISO, ISO, ada yang namanya shutter speed, ada yang namanya diafragma, aperture. atau aperture. Jadi shutter speed bahasa Indonesianya adalah Kecepatan mana? mana, aperture bahasa Aperture Indonesianya bahasa adalah diafragma. diafragma. Sedangkan ISO itu singkatan dari International Standard Organization. Oke. 3 hal ini di dalam dunia fotografi disebut triangle exposure. exposure. Segitiga. Atau bahasa Indonesianya gampang pakai bahasa Indonesia ya lagi Yoi. gampang. Segitiga exposure. Segitiga Oke. pencahayaan. Kita ngomongin exposure-nya secara umum dulu nih. Boleh exposure secara umum. Exposure secara umum. 3 hal tersebut, segitiga pencahayaan tersebut itu Menghasilkan. menghasilkan apa aja? Ada yang namanya overexposure, Overexposure, underexposure, underexposure, sama normal normal exposure. Oke. Nah,
kalau kalian perhatiin, kalau dari bahasanya sih gampang sih sebenarnya. Kalau overexposure berarti berlebihan. Berlebihan, cahaya berlebihan ya. Logikanya berarti hasil foto kalian pasti keterangan. Keterangan, putih lah ya, putih terang banget. Putih terang banget. Kalau terang parah, ya kalian kayak motret HVS putih, kayak gitu. Iya. Kalau kalian underexposure, kekurangan cahaya berarti foto kalian pasti akan gelap. Nah, terakhir ada yang normal exposure. Normal exposure itu adalah sesuai dengan pencahayaan yang kita lihat dari mata kita. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat saya dan Bang Reski ganteng lah ya. Terang. Ini normal. Oke. Kita coba sebelum ketiga itu kita coba jelasin. Kalau kalian lihat di masing-masing di kamera kalian, bahkan di handphone pun ada sebenarnya. Di situ ada garis tuh. Ya kan? Ada garis yang ada biasanya angkanya dari 0, plus 1, plus 2, semacam diagram kali ya? 2, ya sepanjang semacam diagram angka dari minus ke sampai plus. Ada yang di tengah. Ada yang di tengah itu berarti 0. Kalau jarumnya berhenti di tengah, itu kurang lebih normal lah. Kurang lebih. Belum tentu juga. Nanti kenapa belum tentu? Sebenarnya kenapa belum tentu? Kalau kita ngomong bahasa gampangnya adalah intinya kalau kita ada di plus pasti jadinya over. Kalau kita di minus berarti jadinya under exposure. Nah, tapi kenapa kalau misalkan di 0 itu nggak bisa dibilang normal? Logikanya kalau kita motret di tempat gelap terus kita jadiin itu 0, hasilnya pasti akan tetap gelap. Iya, betul. Karena 0 itu bukan menandakan normal, tapi 0 itu menandakan sesuai dengan situasi. Mata kita. Makanya normal exposure itu adalah sesuai dengan apa yang kita lihat. Kalau gelap ya gelap, terang ya terang. Enak dilihat. Iya. Oke. Jadi tidak ada kepastian 0 itu pasti foto kalian akan cukup ya. Jadi tergantung situasi pencahayaan di tempat kita mau motret. Betul. Mata kita mau rekam tuh seperti apa? Logikanya kalau kita motret di bawah matahari jam 12 siang, kalau kita taruh di 0 pasti hasilnya tetap terang. Iya. Oke, berarti kita harus taruh di minus supaya nggak under, supaya ada normal. Karena matahari di tengah-tengah. Tapi kalau kita motretnya di gudang gelap, tetap gelap. Kita harus taruh di plus. Kenapa? Kita harus taruh plus supaya jadi normal, enak dilihat di mata. Kita ngomongnya sekarang enak dilihat di mata gitu ya. Karena kalau 0 itu namanya normal. Sedangkan benar dan tidaknya foto itu belum tentu di 0, tapi yang enak di mata itu adalah tergantung kondisi pencahayaan di tempat kita memotret. Betul sekali. Yuk. Jadi sebenarnya sebelum kita lanjut, over under normal itu disebut level of exposure. Nah, level of exposure ini kita bisa nentuin nih, lagi-lagi sesuai kebutuhan. Kita mau bikin yang agak gelap, agak terang, normal pun bisa. Kalau kita sudah paham soal level exposure, turunannya lagi kita paham soal segitiga exposure, segitiga pencahayaan. Berarti boleh tuh kita motret hasil foto kita gelap, emang bagus, Bu? Sesuai kebutuhan. Dalam artian kalau kita mau konsepnya seram, bagus kali ya kalau gelap ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak mau motret malaikat gitu. Nah, bikin konsep malaikat nih. Agak terang dikit lah. Biar kelihatan suci gitu ya. Ini kan berkonsep nih. Oke, yuk kita masuk ke basic rules-nya atau settingannya exposure yang tadi udah dijelasin. Ada yang namanya shutter speed, aperture dan ISO. Kita mulai pertama kali adalah aperture. Diafragma, bahasa Indonesia diafragma guys. Oke. Lanjut, diafragma ada angka-angkanya. Diafragma, shutter speed dan ISO. Kalau kita mau hitung-hitungan, ini yang paling susah. Karena ini dibandingin shutter speed dan ISO. Oke. Kenapa tuh, Bang Rizky? Karena angkanya aneh-aneh. 2,8, 3,5, 4, 5,6, 8, 11, dan 16, 22, 32. Nah, intinya semuanya itu perkalian 1,41. Oke, betul. Kenapa begitu? Tanyalah sama yang pencipta diafragma. Di beberapa buku yang kita kasih di referensi ada sih. Ada. Ada. Apa katanya?
ada penjelasan soal itu. Soal kenapa dikali 1,41. Iya, kenapa diafragma menghasilkan itu, kemudian perkaliannya 1, berapa tadi? 41. 41. Itu ada penjelasan. Kalian pasti banyak waktu di rumah baca-baca. Oke. Jadi exposure itu adalah cara membuat si fotonya agar dia itu lebih terang, lebih gelap, atau jadi Level normal. iya, Level kita exposure. bisa Oke. level Nah, pencahayaannya. itu diatur pakai 3 hal: shutter speed, diafragma, dan ISO. ISO. Nah, diafragma atau aperture itu diaturnya dari lensa. Oke. Shutter speed diatur dari, kalau kita buka kamera dalamnya ada kayak apa ini, jendela atau pintu lah ya, pintu. Jendela rana, tirai rana. Tirai rana. Tirai rana, Ini kita tirai atur shutter speednya. Itu berhubungan dengan shutter speed. Ya. Sedangkan kalau zaman dulu sebenarnya kita bisa tuh buka, Bisa buka. kita lihat film. Nah, film itu ada ISO-nya. Zaman sekarang sensor yang ada ISO-nya. Sensor Ya, bisa nggak kita buka? Bisa. Bisa aja. Bisa aja. Itu Buka. pasang lagi. Berarti kita sekarang ngomongin tentang Diafragma dulu nih. Diafragma. Aperture dulu. aperture. Jadi udah ada angka-angkanya tadi kan? Angka-angkanya. Zaman kita kuliah dulu, kita rubah diafragma dari Dari langsung di lensa. langsung di lensa. Jadi di body lensa itu ada penunjuk diafragmanya. Bisa Ada diputar. cincin ya. Oke. Ada cincin Zaman diafragma. sekarang udah semua udah serba digital. Digital. Kita atur diafragma, Dari ISO, kamera. dan shutter speed semua dari kamera. Intinya adalah di dalam Ada semacam tirai juga sebenarnya di dalam lensa. tirai bentuknya silinder kan? Iya, silinder, ya. Yang berarti lubang lah yang bisa ngebuka, Bisa menutup. menutup ya. Semakin mengecil atau semakin membesar lubangnya. Logikanya berarti kalau semakin Kecil. kecil lubangnya, Diafragmanya, cahaya masuknya dulu. ya cahaya yang masuk sedikit. Cahaya masuk sedikit. Oke. Kenapa? Ya lubangnya kecil, Lubangnya cahaya kecil. masuknya dikit. Iya. betul. Sedangkan kalau lubangnya besar, Cahaya masuk cahaya masuk banyak. banyak. Oke. Fotografi suka dibalik-balik nih. Ini yang suka ngebingungin. Ini yang males ini sebenarnya. Oke. Awalnya mungkin kalian akan bingung, lama-kelamaan nggak jadi Pasti masalah. biasa. Ini soal kebiasaan aja sebenarnya. Kebiasaan. Oke. Artinya Kalau lubangnya besar, kalau lubangnya besar berarti angkanya kecil. kecil. Oke. Diingat-ingat ya guys, kalau lubangnya besar itu cahaya yang masuk banyak. Kita jangan ngomong Angkanya lubang kecil. kali ya, nggak enak ke bahasa lubang ya. Bukaan. Oke, bukannya. Kalau bukan silinder tadi Bukan silinder tadi besar. besar, itu Berarti tandanya tandanya angkanya kecil. angka diafragmanya kecil. Dari 1,4 tadi kan? Jadi angka-angka kecil contohnya 1,4, 2, 1,8, 1,8, 2,8, dan sekitar sana. Iya. Tapi Oke. kalau misalkan bukaannya Bukaannya kecil, atau bahasa kasarnya lubangnya kecil, kecil, itu cahaya yang masuk sedikit kan? sedikit. Heeh. Tapi Angkanya besar, angkanya besar. di atas 5,6. 8. Langsungnya tembak 22. Oh iya, 22. Bukaannya kecil nih. Itu tandanya angkanya Besar. angkanya besar. Berapa? 16, 22. 22, 32. Cahaya Ada. masuk sedikit. sedikit. Nah, kalau misalnya kita nanya nih, ini bukaannya besar nih, makanya over. Itu tandanya Tandanya besar, berarti dia over kebanyakan cahaya karena cahaya masuk banyak ya. yoi, Berarti angkanya kecil. kecil. Jangan lupa yang kecil itu 1,4, 1,8, 2, 2,8. Sampai sini seharusnya udah Ini harusnya. seharusnya sih udah ngerti, cuman Jadi- mungkin kalian masih bingung ya, namanya baru lah ya. Pasti bingung lah. Pasti Kita dulu bingung. juga awal-awal lebih bingung lagi. Oke. Tapi intinya sebenarnya supaya tidak bingung, perbanyak latihan kali ya, jam terbang. Perbanyak latihan, sering diputar Iya. ya, diputar Oke. kameranya. Oh ini ada angka segini, ada angka segini. Berarti kalau misalnya ditaruh di 1,8, berarti angkanya kecil, cahaya Cahaya masuknya masuk banyak, banyak, karena bukannya bukaannya besar. besar. Oke. Tapi berarti kalau kita langsung Sebaliknya, puter iya. sampai di 16, 16, Berarti- bukaannya kecil, bukannya kecil, bukan cahaya yang masuk dikit, dikit, angkanya berarti besar. besar. Karena 16 tadi kan ya. Yoi. Jadi paham lah guys ya, Seharusnya gampang lah ya. harusnya Nah, gampang. Oke. Diafragma clear ya, selesai. Seharusnya kan clear. Next, Shutter speed shutter speed. atau kecepatan Rana. rana. Oke.
Angkanya jauh lebih gampang. Ya, angkanya lebih gampang, terus varian angkanya banyak, jumlah angkanya banyak sebenarnya. Jumlah angkanya banyak tapi lebih gampang. Bisa ya begitu ya? Itulah fotografi. Nah. Kecepatan Rana. Kecepatan Rana adalah kalau kita buka di dalam kamera ini namanya kecepatan Rana ini bukan cermin ini, tapi di baliknya ada pintu yang bisa naik turun. Ya, ada pintu yang bisa naik turun, ada tirai yang bisa naik turun. Apa fungsinya? Sama sebenarnya. Banyak kecil besar ya. Cahaya masuk. Volume ya. Iya. Terus buat apa sampai 2 kali sih? Karena kita atur dulu di lensa, diafragmanya, kita atur di kamera, menyesuaikan dengan yang di kamera, shutter speed. Ya, shutter speed hitungannya. Oh, sebelum itu satuan diafragma tadi apa, Bu? Satuan diafragma F maksudnya. Satuan diafragma F. Jadi ditandain pakai F garis miring ya. 2,8 atau F garis miring 22. Bebas angkanya. Oke. Kalau shutter speed satuannya adalah detik. Oke. Satuannya detik. Detik. Nah, naik turunnya itu biasanya dikali atau dibagi 2. Jadi kalau 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Dari 1 detik berarti bisa naik ke atas terus sampai berjam-jam. Bukan. Semakin ke bawah malah itu semakin bagus. 1 detik, setengah detik. Semakin ke bawah ini artinya angkanya semakin ke bawah atau angkanya semakin naik nih? Angkanya berarti semakin cepat. Semakin cepat, oke. 1 detik cepat. Dengan setengah detik berarti lebih cepatan yang setengah detik. Dari setengah detik. Jadi kalau setengah detik itu ibaratnya pintu atau tirai tadi itu membuka lebih cepat ya? Iya. Jadi kalau 1 detik 1, ya. Kalau setengah detik setengah. Dari setengah detik berarti 1/4 detik. 1/8 detik. Oke, 1/16 detik. Tapi kalau kalian terak-atik di kamera ada nggak sih 1/16? Mustahil, nggak pernah ada. Adanya 1/15. Terus 1/30. 1/30 dari 1/15, 1/60. Tapi kenapa nggak ada 1/16 tadi? Kok tiba-tiba 1/15? Tanya sama yang buat shutter speed. Gitu sih. Oke, ada bukunya, nanti kita coba baca bareng-bareng deh. Tapi aturan umum biasanya itu dari 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125. 120 harusnya. Ya, tapi jadinya 1/125. Kenapa begitu? Belakangan. Habis itu 1/250, 1/500, 1/1000. Nah, itu hitungannya per shutter speed. Nah, terus volumenya gimana nih? Volume cahayanya gimana nih? Iya kan? Kita sekarang biar kalian tadi diafragma masih bingung kan? Itu aja masih bingung nih. Nah, kita sekarang shutter speed coba lebih gampangin deh. Bayangin pintu buka tutup nih. Pintu bisa dibuka tutup kan? Yoi. Kalau kita bukanya selama 1 detik, apa yang terjadi? Berarti cahaya masuk selama 1 detik. 1 detik. Tapi kalau kita bukanya selama setengah detik, berarti cahaya masuk cuman setengah detik. Under yang mana nih? Anda dalam artian gelapan yang mana? Gelapan yang mana nih? Gelapan yang setengah detik dong. Gelapan yang setengah detik. Kenapa tuh? Kenapa gelapan yang setengah detik? Karena cahaya yang masuk cuma setengah detik. Cuma lebih cepat. Iya. Cuma lebih cepat. Cepat pintunya, kebuka tutup pintunya kan. Tapi cahaya masuk dikit. Jadi sebenarnya kalau pintu semakin lama kebuka ya, cahaya masuk semakin banyak kan? Semakin banyak. Kalau pintu kebuka tutupnya lambat, cepat, cahaya masuk sedikit. Asik. Berarti 1 detik dengan 1/1000 detik, foto yang mana tuh yang jadinya lebih terang? 1 detik dengan 1/1000 detik. Mana yang lebih terang? 1 detik dong. Karena pintunya kebuka selama 1 detik. Lama. Banyak tuh. 1/1000 itu cepat banget tuh. 1/1000 detik kan berarti set. 1 detik dibagi 1000 kan ya? Itu kan dikit cahaya masuk. Oke. Berarti sekarang pertanyaannya yang lebih bingung ini.
Pakai mana? Yang mana belakangan? Oke. Fotonya jadi lebih terang kalau angkanya Yang mana? lebih cepat atau lebih lambat? Kembali lagi. Tunggu dulu. Oke. Fotonya jadi lebih terang Oke. karena cahaya masuk lebih banyak. Lebih banyak. Kalau pakai kecepatan nano yang lebih cepat atau yang lebih lambat? Lebih lambat dong. Lambat. Oke. Sedangkan kalau pakainya angkanya yang sangat cepat, berarti foto kita jadi gelap dong ya? Gelap. Karena sangat cepat. Under exposure. Kekurangan Bisa cahaya. jadi under. Bisa jadi. Tapi Oke. lagi-lagi sesuai kebutuhan tadi kan. Nanti kita tes. Oke. Nanti kita akan tes 1/1000 kok bisa jadi terang. Tadi padahal Bilangnya 1/1000 gelap. gelap. Orang cahaya masih dikit. Iya. Nah, Nah, kenapa bisa catat begitu? Atau belakangan dong? belakangan aja. Ah. Jadi udah ada dua nih ya. Dan ini nih, gampang bisa, ya? bisa ngatur cahaya nih, bisa masuk, Nah. bisa ngatur volume cahaya, besar dan kecilnya volume cahaya yang masuk ke kamera. Kamera. Ke- Ke hasil foto lah kita, hasil foto kita. Pertama kita Ada atur diafragma, di diafragma yang lensa. ada di lensa, Kemudian kita ngatur shutter speed yang ada di kamera, yang ngontrol pintu rana, Untuk tirai rana. kecepatannya. Ya, oke. Terakhir di film atau zaman sekarang namanya sensor. Sensor digital. Sensor Oke. digital. Apa yang kita atur? Tadi lensa itu kita atur diafragma, Diafragma. kamera kita atur shutter speed, sensor kita atur yang namanya ISO. ISO, International Standard Organization. ISO sama gampangnya, angka-angkanya sama persis. Tapi sabar dulu. ISO ada nama lainnya nih. Iya kan? Oh iya, ASA. ASA. Apa Artinya itu ASA? ASA itu adalah American Standard Standard Association. Apa bedanya sama ISO? kalau sepengetahuan saya, kalau ISO itu standar internasionalnya. Jadi banyak negara di dunia ini yang memakai standar ISO. Tapi kalau ASA orang Amerika yang pakai. Tapi angkanya sama aja. Sama aja. Sama persis. Nah, itu apa sih sebenarnya? Itu yang kita atur itu adalah Sensitivitas si cahaya. sensornya. Oke. Cahaya yang Terhadap sensor. sensor. Kebalik dong. Sensitivitas sensor terhadap cahaya. Jadi kalau tadi cahaya diterima sama lensa, baru diterima sama si kamera, terakhir diterima sama si sensor. Yang pertama tadi Pakai diafragma, lensanya. dia ngatur masuknya cahaya dari lensa. Kan cahaya masuk ketemu lensa dulu tuh. Jadi, Diafragma yang ngatur. oke. Oke. Baru Kemudian ke kameranya, masuk. badan kamera nih. Iya, badan kamera kan ada cermin, pantul ke atas, pantul lagi ke tirai. Tirai kebuka nih. Kebuka. Cahaya masuk. Cahaya Kalau masuk. tuh cahaya masuk, ketemu film Sensor. digital. Atau sensor digital. ISO lah ya. Yang namanya ISO. Oke. Oke. Angkanya simpel, sama simpelnya kayak Shutter speed. shutter speed. Oke, atau kecepatan rana. Tinggal dikali 2 atau dibagi 2. Bagi dua. Kalau turun dibagi dua, kalau naik kali dua. Oke. 100, 200, 400, 800, 1600, dan sekian. 3200. Oke. Nah, kita langsung aja ini yang paling simpel sebenarnya. Kalian dalam waktu 2 detik juga langsung Langsung paham. paham ya soal Oke. ISO. Kalau pakai angka kecil, berarti tingkat Sensitivitas sensitivitasnya sensor sangat rendah. sangat rendah. Angka kecil tuh berapa Bang sih? 100, 200. Oke. Sedangkan kalau pakai angka ISO-nya tinggi, besar, Siap. sensitivitasnya semakin Semakin peka. tinggi, semakin peka ya. Sensor semakin peka terhadap cahaya. Semakin terhadap cahaya, berarti foto kalian akan semakin terang. Terang. Oke. Oke. Hasilnya kita contoh angka besar 3200, 6400, bahkan sekarang udah sampai bahkan sekarang banyak kamera yang udah sampai 120.000 20.000 lebih. Oke. Ya, semakin mahal harga kameranya Semakin tinggi. juga harga ISO. Semakin tinggi Tinggi juga angka ISO. angka ISO, skala ISO-nya, angka skala ISO-nya. Oke. Siap. Udah beres itu 3. Oke. Langsung ngerti semua. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Pasti. Ini Oke. yang ngebingungin soal fotografi. Kalian harus ngatur exposure, diafragma, shutter speed, Shutter dan speed dan ISO. ISO. Ternyata minggu depan, 2 minggu depan, 3 minggu depan, diafragma ada tekniknya sendiri. Oke. Shutter speed ada tekniknya sendiri. Ya, dalam artian kalian pasti pernah dengar yang namanya bokeh-bokeh, Oke. blur tajam. Blur tajam blur.
freezing, blur motion, panning. Panning. Nah, itu tekniknya. bob. Minggu ini kita cuma ngomongin tentang exposure aja. Skala Jumlah cahaya. Yang kita akan praktikin ini Bagaimana caranya buat foto lebih terang, lebih gelap, itu normal, iya, gitu kan betul. ya? Oke, tapi kita kelarin ISO aja deh minggu ini deh, biar gampang ya. Oke, guys. ISO itu kita ngomongin, kalian pernah dengar yang namanya grain Noise. atau noise? Oke, siap. Grain sama noise sama nggak sih? Sama. Sama. Oke, apa sih? Kalau kalian pernah ngeliat foto yang tiba-tiba ada bintik-bintiknya, oke, bukan foto Sama, pecah. sebentar. Bintik-bintiknya ini lihat pas nyetak hard copy-nya atau lihat pas di soft copy-nya bisa kelihatan. Dua-duanya. Oke, siap. Kenapa? Noise itu muncul atau grain ini muncul karena pemakaian ISO tinggi. ISO tinggi, Angkanya tinggi. angkanya tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena si sensor tunggu, kita pakai kalimat yang jauh lebih Bisa gampang berapa? kali ya. Kita pakai kalimat yang jauh lebih gampang deh. Kenapa hasil foto bisa bintik-bintik? Karena orang kalau udah bingung sama, aduh kenapa foto gue gelap terus ya? Gelap terus ya. Udah, ISO-nya langsung ditinggiin. ISO Itu yang tinggi paling tanpa memikirkan diafragma Atau dan shutter shutter speed. speed. Nah, ISO itu muncul grain karena angkanya tinggi. Oke, kalau kita ibaratin sekarang kayak gini deh. Ini maaf nih Bung ya, pakai ibarat biar gampang ya, dari pintu. Orang Betawi. Kita pakai ibarat gini deh. Bayangin kalau misalkan Bung pakai ISO 100, sedangkan gue pakai ISO 800. 800. Oke, secara teorinya pasti foto gue akan 800 noise. noise ya. Oke. Kenapa bisa kayak gitu? Ibaratin kayak gini. Bung punya 100 pasukan semut, Ya. sedangkan gue punya 800 pasukan semut. Oke. Hasil foto yang mana yang lebih terang, Bung? Kalau kita ngomongin terang gelap dulu, Yang banyak pasukannya. 800. Ya, gue dong lebih terang kan? Banyak pasukan Kenapa? semutnya. Karena logikanya sensor ini pas sensor ini tiba-tiba ngeluarin 800 pasukan semut buat Ambil nangkap cahaya. Setelah pintu tirai naik ya. Setelah diafragma kebuka, pintu Ya, tidak oke. buka, keluar nih semutnya nih. Semut keluar. 800 ngambil cahaya Cahaya banyak. bawa pulang. Bawa pulang. Berarti Bawa terang pulang banget. ke sensor. Terang nih pasti kan Iya. foto gue kan. Mau di tempat gelap pun jadi terang. Dan terang. Oke. Sedangkan punya Bung, dia cuma punya 100 semut. Artinya Dia bawa cahaya. dia cuma bawa cahaya 100 Dikit, ya umpamanya butiran cahaya itu butiran ya. Cuma 100 butiran. 100 butiran. Sedangkan punya gue ada 800 butiran. Oke. Positifnya foto gue lebih terang dari Bung. Siap. Negatifnya berarti Fotonya Bang Reski foto gue banyak noise-nya. banyak noise-nya atau bahasa atau ibaratnya Banyak bintiknya. berarti jejak kaki semutnya itu ada 800 kali 6. Kaki semut 6 dong. Iya, 6 8 6. Iya kan 6. Oke. Sedangkan Bung jejak kaki semutnya cuma 100 kali 6. 100 kali 6. Kita masih ngomongin kali 6 nya biar kalian nggak bingung. Cuman ada 100 kaki. jejak kaki ekor semut. Sedangkan foto gue ada 800 jejak kaki ekor semut. Berarti titik-titik gue Meninggalkan lebih banyak. Iya. Jadi 800 meninggalkan 800 titik. 800 titik. 100 meninggalkan 100 titik. Oke, nah, Iya. oke, paham kan ya? Positifnya, Amin. ya positifnya foto gue terang, tapi banyak bintiknya. Kalau Positifnya di Bung adalah positifnya Nggak nggak banyak noise. bintik, bagus, hasilnya tajam, tapi mungkin gelap. Kalau cahayanya kurang, ya pasti gelap. Oke, nah terus bedanya pecah sama noise apa Bu? bedanya Bedanya terus apa? Pecah, noise sama blur, beda-beda kan itu? beda-beda. Beda. Blur juga bisa, blur tuh bisa dibagi dua. Itu Bisa. minggu depan aja. Kita masih minggu depannya ya. Oke. Kalau noise tadi kita udah ngomongin tentang bintik-bintik. Tapi kalau pecah itu berarti pikselnya kurang. Pikselnya kurang karena Megapikselnya kurang tinggi. Oke, jadi ya kalau kalian atau pecah juga bisa bukan karena artinya kalau kalian foto pakai handphone terus cetaknya ukuran 7 kali 11 meter ya pasti pecah. pasti pecah. Pikselnya nggak kuat. Pikselnya nggak kuat. Ya. Siap. Belum tentu noise. Mm-mm. Oke, tapi pasti pecah karena terlalu besar. Beda ya, beda pecah sama noise. Oke.
Sip, udah paham semua lah ya harusnya. Amin, Dari tiga itu. amin ya guys, amin. Kita tes bung dulu. Tes apaan? Kita tes aja dulu. Kalau misalkan gue pengen foto gue, kita sekarang ngomonginnya normal itu enak dilihat, nggak keterangan nggak kegelapan ya bung ya. Betul. Kalau tiba-tiba gue pakainya f kecil F kecil sahabat. F kecil itu 1,8. Oke. berarti itu bukaannya besar, benar nggak? F kecil, F angka kecil bukan besar. Oke. Terus gue pakai Shutter speed. gue pakai shutter speednya yang sangat lambat, 1 detik. Oke, 1 detik dikombinasikan dengan diafragma Yang kecil. kecil. Bukannya besar, 1,8. Berarti gue kira-kira biar menjadinya normal, secara kalau kita cuma pakai teori-teori yang kita omongin sekarang sebelum praktek, berarti kalau ISO-nya gue harus pakai yang mana? ISO-nya karena logikanya begini, karena kalau berapa tadi? 1 detik. 1 detik kan otomatis si pintu kebukanya agak lama nih, 1 detik kan. Walaupun nggak lama-lama banget, 1 detik itu 1 detik. Tapi di lain sisi diafragma membuka pintunya besar juga karena angkanya kecil. Berarti terang Banget nih. Terang, ketemu terang. Super terang. Berarti ISO gue harus berapa? ISO-nya harus Yang rendah atau yang angka kecil atau angka besar? angka kecil dong. 100 biar kita ngeluarin semutnya. 100 aja. 100 aja. Kenapa? Karena buat apa lagi kita keluarin sebanyak-banyaknya pasukan semut? Karena cahaya udah masuk banyak. Iya, udah terang banget kan. Terang di diafragma, terang di shutter speed. Shutter speed. Oke. Kita tes. Let's go ya. Kita tes kedua dulu. Tes kedua. Biar kalian paham dulu nih. Kita tes dulu nih. Gak apa-apa, biar kalian paham. Kalau misalkan diafragmanya pakainya bukaannya kecil, ISO pakai angka kecil, berarti shutter speed pakai cepat atau lambat ya? Nah, kita lurusin dulu nih ya. Oke, sip. Diafragma bukaannya kecil berarti Angkanya besar. 16. Nah, Oke. Cahaya masuk dikit. oke. ISO-nya angkanya rendah. ISO-nya angkanya rendah, 100. Oke. 16 dan 100. Pasukan semut yang keluar untuk ngambil cahaya kembali ke sensor ada 100. Cuma 100, betul, sorry. Cuma 100. Otomatis ini gelap dan gelap nih. Berarti speed gue cepat atau lambat tuh, Bang? Harus lambat. Karena pintunya buka lebih agak lama lama. dan cahaya masuk semakin Banyak. Hasilnya enak dilihat, normal exposure. paham lah ya. Udah, kita berhenti tes-tesan lah ya. Kita tes langsung coba praktek. Biar nanti di ujung pembahasan kita ada contoh fotonya biar kita nggak ngebacot doang. Ada fotonya. Oke, Oke, guys, sip. Yuk, kita mulai. Oke.